The Exorcist adalah sebuah film horor Amerika Serikat yang diadaptasi dari novel tahun 1971 dengan judul yang sama, karya William Peter Blatty. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis kecil yang kerasukan setan dan usaha nekat ibunya yang mencoba menyembuhkan putrinya lewat eksorsisme atau ritual pengusiran setan. Film ini disutradarai oleh William Friedkin dan diproduseri oleh William Peter Blatty dan Noel Marshall. Tokoh-tokoh pemeran dalam film ini adalah Ellen Burstyn, Linda Blair, Max von Sydow, Jason Miller, dan Mercedes McCambridge. Film ini menjadi salah satu film horor paling menguntungkan sepanjang masa, memperoleh penghasilan kotor sebesar 402 juta di seluruh dunia. Film ini juga memperoleh 10 nominasi Piala Oscar, memenangkan 2 diantaranya untuk penataan suara terbaik dan penulisan skenario adaptasi terbaik. Film ini diawali dengan terdengarnya suara azan yang berkumandang di siang hari. Lalu setelah itu terlihat dari kejauhan banyak orang yang sedang bekerja menggali tanah di area gurun pasir yang sangat gersang. Dilihat dari latar belakang tempat ini adalah salah satu situs bersejarah yang berada di negara Irak bagian utara. Kemudian kita akan dikejutkan oleh salah satu pekerja yang sedang berlari tergesa-gesa menuju suatu tempat di daerah itu. Dan singkat cerita, pekerja itu bertemu dengan seorang profesor arkeolog yang sedang menggali sesuatu di tempat itu. Dan tanpa panjang lebar, pekerja itu langsung berkata sesuatu tentang temuan kecil dari para pekerja dari tempat pemakaman yang ada di dekat situ. Mereka telah menemukan benda-benda kecil di daerah pemakaman situs bersejarah tersebut. Setelah mendengar hal tersebut, profesor langsung bergegas ke situs pemakaman itu. Profesor bertemu dengan rekannya yang langsung memperlihatkan temuan itu kepada profesor, dan Prof pun langsung mengecek temuan tersebut. Lalu, dengan rasa penasarannya, Prof pun mulai menggali lubang yang ada di dekatnya. Dan kemudian, si Prof menemukan benda aneh berbentuk patung kepala yang tidak jelas apakah itu. Scene pun berganti, lalu diperlihatkan si Prof sedang duduk santai di sebuah restoran sembari menunggu pesanan teh tarik Aladinnya. Terlihat gemetaran, Prof pun ingin cepat-cepat meminum obatnya dengan muka pucat dan pandangan mata yang kosong, seperti ada sesuatu yang difikirkannya. Dan kita pun dibuat penasaran. Kemudian scene pun berganti lagi, dan kita diperlihatkan sebuah ruangan kantor. Di sana terlihat si Prof sedang mencatat temuannya di sebuah buku dan seraya mengecek temuannya tersebut. Dan untuk catatan kita, ternyata si profesor juga berprofesi sebagai seorang pastor. Di kantor tersebut ada seorang yang menemani Prof dan berbicara aneh dengan berkata, setan melawan setan. Dan setelah itu, dia pun juga berkata kepada Prof untuk tidak pergi, dan kita pun dibuat penasaran kembali dengan maksud perkataannya tersebut. Kembali, untuk catatan kita lagi, di awal alur cerita film ini, kita sering dibuat penasaran. Kemudian Prof berjalan meninggalkan kantor dengan berjalan kaki melewati lorong-lorong dan gang. Prof pun berjalan dengan muka yang terlihat melamun dan tiba-tiba Prof dikagetkan oleh kereta kuda yang melintas dan hampir menabraknya. Dan di sore hari, Prof pun mempunyai niat untuk datang ke situs pemakaman kuno tersebut kembali. Dan Prof seperti mencari-cari sesuatu. Dan tibalah si Prof di depan sebuah patung berbentuk aneh dengan kepala yang menyeramkan, dengan lidah yang menjulur keluar, mempunyai sayap dan tangan kanan di atas menghadap ke depan. Lalu Prof memandangi patung itu dengan muka yang sangat serius. Setting tempat pun berubah ke sebuah kota dengan nama Georgetown,
pada tahun 1973. Dan kita semua diperlihatkan adegan seorang wanita cantik bernama McNeil yang sedang menulis buku diari di atas kasur dengan posisi tengkurap. Lalu, kemudian dia dikagetkan dengan suara bising yang berasal dari loteng rumahnya. Dia pun pergi mengecek ke kamar anaknya, dan dia pun melihat jendela kamar yang belum terkunci rapat, dan membuat angin malah masuk dan menjadikan suhu di kamar anaknya menjadi sangat dingin. Di pagi hari, McNeil menyuruh pembantunya untuk memasang perangkap tikus, dan berkata, "Di atas tidak ada tikus, Nyonya." Singkat cerita, McNeil adalah seorang aktor pemain film layar lebar. Setelah selesai syuting film, McNeil pun go home atau pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, dia pun langsung disapa dengan cipika-cipiki oleh malaikat kecilnya. Seperti biasanya, mereka saling tukar cerita satu sama lain. Dan anaknya berkata ingin sekali mempunyai kuda peliharaan. Dan anaknya pun meminta kepada ibunya untuk dibelikan. Scene pun berganti lokasi kembali. Dan sekarang lokasi di stasiun kereta bawah tanah di kota itu. Terlihat kereta jurusan Nabang Parung Bogor sedang melintas. Lalu terlihat seorang pastor menaiki anak tangga stasiun dan berjalan ke depan peron. Singkat cerita, pastor tersebut sudah ada di lokasi distrik yang padat penduduknya. Dan dia pun telah sampai di rumah yang ternyata rumah itu adalah rumah mamanya sendiri. Si mama pun senang sekali karena telah dikunjungi anaknya. Dan mama pun menciumi pipi dan memeluk pastor yang tidak lain adalah anaknya sendiri. Si pastor sangat senang karena melihat mamanya yang sehat sampai saat ini. Pastor sangat khawatir dengan mamanya yang tinggal sendiri di rumah. Dan dia menawarkan untuk mamanya tinggal di panti jompo. Dan tetapi mamanya menolak dengan bahasa yang saya pun tidak mengerti. Pada malam harinya, pastor pun pergi dari rumah dan meninggalkan uang, mengecilkan volume radio dan mencium kening mamanya. Kembali lagi ke cerita McNeil dan anaknya, yang memperlihatkan McNeil menemukan papan Ouija dan bertanya pada anaknya bagaimana cara memainkan ini. Lalu anaknya pun menunjuk cara memainkannya. Tanpa diduga, papan itu bergerak sendiri sebelum dimainkan. Anaknya berkata, dia sering bermain ini dengan Kapten Howdy. Comeback again ke pastor, di mana si pastor sekarang berada di bar bersama temannya dan sedang curhat loh, menceritakan pada temannya bahwa dia kasihan dengan mamanya yang tinggal sendiri dan dia berniat berhenti menjadi pastor. Suara bising di atas loteng pun terulang kembali. Lalu si tante mengecek suara bising itu dengan menaiki tangga ke atas loteng dengan bermodalkan penerangan dengan lilin, dan di sini pun awal film ini mulai menegangkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai ketemu kembali di video-video selanjutnya.